Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rahmadani. Di sini saya akan melengkapi tugas di lab 10, yaitu membuat hands-on. Jadi kita langsung saja ke materinya. Di lab 10 ini kita akan membuat hands-on. Kita harus menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan 1 sampai 3 dengan menunjukkan source kode yang diambil langsung dari git text menggunakan perintah git fetch. Tapi saya di sini saya akan menggunakan git checkout ya. Pembahasan sekilas, pada praktikum ini saya membuat sistem remote automation again menggunakan bahasa pemrograman Python dengan konsep socket, programming, dan multi-threading. Praktikum ini terdiri dari 4 latihan. Di latihan keempat kita akan menjalankannya lewat demo langsung atau live. Dan latihan 1-3-nya sudah saya kerjakan. Jadi praktikum ini dikembangkan secara bertahap, mulai dari komunikasi dasar klien server hingga validasi protokol menggunakan custom expectation. Pada praktikum kali ini juga saya menggunakan beberapa library dengan functions penting, yaitu socket yang sudah dijelaskan, yaitu socket itu digunakan untuk komunikasi jaringan antar klien dan server. Terus saya menggunakan threading, digunakan untuk menjalankan beberapa klien secara bersamaan. Terus encoder itu mengubah string menjadi bytes agar dapat dikirim melalui socket. Terus saya juga menggunakan decoder mengubah bytes menjadi string. Terus reshape menerima data dari socket. Dan send mengirim data melalui socket. Bin menghubungkan server ke alamat IP dan port tertentu. Listen membuat server menggunakan koneksi klien. Dan accept menerima koneksi klien. Connect menghubungkan klien ke server. Close menutup koneksi socket. Split memisahkan isi teks berdasarkan tanda titik 2. Strike while switch memeriksa apakah data memiliki prefix tertentu. Jadi langsung saja kita melihat kode saya. Untuk melihat kode saya tadi menggunakan git checkout. Oke, sudah. Kita lihat Sublime-nya. Sublime. Oke, ini sudah di apa namanya? Kok nggak bisa ya? Langsung kayak udah. Nah, langsung saja kita di sini. Ini adalah latihan pertama saya. Saya di sini menggunakan import socket. Pada latihan ini saya tuh membuat komunikasi dasar antara agen sebagai server dan controller. Sebagai klien menggunakan socket TCP. Pada file agen, server membuat socket menggunakan socket AFN. Terus socket AFN ini digunakan untuk alamat IP dan socket stop stream ini digunakan untuk komunikasi TCP. Terus
kita melakukan server melalui bin ke localhost 99. Terus server menjalankan listen untuk menggunakan koneksi ke klien. Ya, agen aktif. Ini ya pesannya, agen aktif menunggu instruksi otomatis dari port 99 tadi. Terus ketika klien berhasil terhubung, server akan mengirim pesan all session ready. Kan nanti kan dia terhubung gitu, dia akan memberikan pesan session ready ke klien gitu. Terus setelah berkomunikasi selesai, Connexo socket akan ditutup menggunakan close ini. Dan untuk di file control, klien membuat soket TCP dan melakukan koneksi ke server menggunakan connect. Menggunakan server ke connect. Terus klien menerima pesan dari server menggunakan receive. Data yang diterima kemudian diubah menjadi bit string ya dengan decode. Setelah komunikasi selesai, koneksi akan ditutup. Nah, hasil dari latihan 1 menunjukkan bahwa komunikasi dasar client server berhasil dilakukan menggunakan socket programming. Lanjut ke latihan kedua. Untuk di latihan kedua, kita akan ke ini dulu. Git checkout latihan 2. Oke, langsung saja kita ke sini. Oke, sudah. Sini saja. Oke, pada perkembangan dengan menambahkan fitur pengiriman teks by load dari control ke agen. Pada control, user masukkan teks format port text. Ini ya. Port text comment. Data diubah menjadi bytes menggunakan encode dan teks kemudian dikirim ke server menggunakan send. Oke. Jadi kan tadi kan yang awal itu cuman kayak saling terhubung aja gitu. Dan sekarang di latihan kedua servernya berubah lagi. Servernya itu istilahnya gimana ya, misalnya dia tuh terhubung. Contohnya tuh kayak misalnya WA nih, kita kan WA tuh ya, dia tuh mengirim pesan, kita awalnya tuh sudah connect dengan menge-save nomor satu sama lain. Terus tuh si control ini mengeping atau mengechat si agen gitu. Terus untuk di agen, server menerima teks menggunakan, ini sama saja ya dari awal juga. Nih, server tadi menerima teks menggunakan receive. Terus data yang dikirim itu adalah string dan diubah menjadi data itu tadi diubah menjadi string dan menggunakan decode. Program memisahkan isi teks menggunakan speed. Ini ya, speed. Terus teks diproses menjadi port, text, dan comment.
Hasil press ditampilkan di terminal server. Jadi, hasil dari latihan 2 itu menunjukkan bahwa server berhasil menerima dan membaca teks pilot dari controller. Tuh. Lanjut ke latihan ketiga, kita coba latihan ketiga. Oke. Sudah. Di latihan ketiga ini kontrol sama saja, dan di agen ini kita menambahkan dev handling, client, socket, menangin controller, terus datanya berupa data, teks, dan bagian atau komen tadi. Coba kita kembali lagi ke ini. Ya, benar. Port, teks, dan komen. Saya akan mengubahnya kayak ini. Tapi sudah masuk di GitHub. Sudah nggak apa-apa pakai bahasa Inggris. Kembali lagi kita ke itu. Latihan 3. Oh iya, benar kan? Nah, di latihan ketiga ini saya menambahkan dev handling, client, terus client socket, trend min, trending, atau print, terus tuh untuk menaik controller, terus client socket send, dia akan menjadikan menanggapi session ready. Terus if line bagian ketiga ini tadi data dengan receive, teks dengan decode, terus bagian dengan split. Tadi sudah dijelaskan juga. Klien koneksi ditutup. Nah, ini kalau sudah kita ini selesai koneksi dengan kliennya, dia akan menjadi koneksi tutup. Gitu ya. Terus server socket sebenarnya terus ini. Jadi di latihan ketiga ini kan tadi kan itu yang latihan kedua itu cuma kita tuh si agen ini cuman menghandling satu control atau satu klien saja. Nah, kalau sudah di latihan 3 ini dia bisa menghandling 5 klien yang ini tadi ya. Saya menggunakan listen 5 agennya itu bisa menghandling 5 klien gitu. Jika sudah menghandling misalnya satu klien nih kan di handlingnya, dia bakal menutup koneksi itu jika sudah terhandling gitu. Sudah sama saja seperti tadi. Terus kalau sudah selesai tutup dengan control ini dengan close. Oh iya, di control saya menambahkan tekan enter untuk keluar. Jadi jika sudah berkomunikasi dengan agen, dia bakal enter dan keluar sendiri, dan dia akan putus koneksi dengan agennya gitu.
Dan si agen ini bisa menghandling 5 klien dalam bersamaan. Jadi kita langsung saja ke latihan 4. Sebelum kita ke latihan 4, jadi inti dari program ketiga ini adalah program dikembangkan menjadi sistem multi-thread agar agen dapat melayani beberapa kontrol secara bersamaan. Jadi langsung saja kita ke kayak library. Sepertinya saya lupa menjelaskan program-program di sini. Pada library, ya saya lupa menjelaskan library. Nih ya, pada trending ini kan, program akan mengimport threading. Terus tuh dibuat fungsi handle client, ya kan, untuk menangani masing-masing controller. Setiap menggunakan trader akan membuat thread baru setiap pada klien yang terhubung. Terus ada metode star digunakan untuk menjalankan thread tersebut. Thread tersebut dan server menggunakan listen 5 agar dapat menerima beberapa koneksi secara concurrent gitu kan. Jadi hasilnya dari latihan ketiga itu menunjukkan bahwa agen berhasil melayani banyak kontrol secara bersamaan. Jadi langsung saja kita ke latihan keempat. Untuk latihan keempat, apa sih ininya? Sebentar ya. Kita tuh disuruh buat program lagi, yaitu agen hanya akan memproses jika teks jika diawali dengan auto text. Oke. Jika data yang masuk tidak memenuhi karakter prefix, program harus merealize expression. Ini text protokol menampilkan kesalahan di terminal secara otomatis memutuskan koneksi soket. Jalankan dan tunjukkan hasil pada terminal saat pengirim teks berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Oke, simpan, commit, dan push ke GitHub. Berikan tag platinum. Oke, langsung saja kita buat. Saya akan membuat kelas untuk expectation-nya. Kelas untuk on now apa tadi ya? Ini protokol. Kita kontrol C saja. Ini terus untuk expectation kelas untuk ini, terus kita buat expectation-nya, kita buat try untuk data if len. Ini kita buat try di sini. Dan tadi di soalnya kita
Agen akan memproses teks jika diawali dengan auto text. Oke. Berarti kita buat di sini kita buat rise dulu ya. Kita buat rise. Dot star bahasa Inggris. Stok saja auto text tadi ya, auto text. Kita buat rise nya rise auto apa ini auto text tidak, kalau nggak pakai auto text berikan tidak ditemukan. Setelah itu kita buat teks dot touch auto text underscore auto text bagian dot speed yang tadi saya ini tadi ya,
Ini kode yang kita hapus tadi, saya buat kembali. Oke, dokumennya nggak ini part. Dan accept-nya saya taruh di bawah sini biar bagus. Save-nya kita bawa, taruh bawah sini. Error dan print thread name jika koneksi dan akan mengupload koneksi ditolak koneksi di oke. Saya coba sedikit. Oke, cukup sepertinya. Positif aja. Auto. Oke, baiklah. Pada pemrograman 4 ini, program dikembang dengan menambahkan validasi protokol teks menggunakan custom expectation. Dibuat custom expectation bernama Unneutralized Text Protocol. Terus expression digunakan menangani teks yang tidak sesuai protokol. Terus server akan memvalidasi menggunakan star switch. Tadi mana sih start dari lupa. Ini memvalidasi menggunakan star switch auto text. Sorry sebentar.
Oke, auto text. Terus jika prefix tidak ditemukan, program akan meraise expression menggunakan raise. Ketika expectation menjadi apa itu namanya, menjadi terus jika expectation ini terjadi, server akan menampilkan pesan error. Ya kan? Pesan error dan otomatis menolak klien tersebut. Koneksi ditolak. Tuh. Terus program menggunakan try dan accept. Dan accept ini untuk menangani error. Jika prefix sesuai, maka data diproses dan dipisahkan menggunakan speed tadi. Menggunakan speed. Oke. Coba kita langsung running ya. Kita akan running seperti kita akan buat 4 terminal. Coba. Satu lagi. Sendiri deh. Satu, 3, dan 4. Salah. Wah, aduh, susah banget sih. Oke, coba kita buat layar nih. Di terminal ini saya di sini untuk agen. Ada syntax yang error. Text reply auto text salah. Oh, salah ya. Berarti di sini yang salah. Again. Coba kita Ctrl S lagi. Oh, ini di sini. Itu artinya berarti di sini tidak ada ini. Itu di bagian mana? 22 atau di mana? Line 27.
line 27 ini ya. Oh ini ya 27. Ini tidak usah berarti. Oh iya tidak usah. Kontrol S. Yang ketiga 7. Oh kan itu sih expectation kan as error. Coba kita tanya Gemini dulu. Gemini dulu. Apa sih maksudnya ini? Kita membaca baris ini baik jika berusaha misalnya di dalam doktrin memahami kurung akan lebih baris estimasi bagian dari oleh sebelum selesai. Coba kita lihat dulu tanda kurung ya, tanda kurung untuk doktrin ini tanda kurungnya data.
Hero S. Mana sih ini accept automate langsung dengan apa sih maksudnya? Coba tanya lagi di Google, apa sih di bagian mana sih yang salah? Oke. Ini program saya. Dan di mana bagian yang salahnya? Price berada di luar fungsi. Masalah pada kode Anda. Try block trace seharusnya berada dalam fungsi handle client, tetapi dalam kode Anda blok tersebut berada dulu sehingga tidak memiliki interest yang benar. Huruf kecil bisa discuss seharusnya E. Berarti kebaikan di E besar. Di sini. Baiklah, siap. E besar. Terus ke dalam fungsi dev client. Ini kan ini coba lagi. Ini pasti pada try ini sekarang. Tadi accept, sekarang try. Jadi maunya yang mana sih ini sebenarnya?
salah lagi nih, rame banget, capek banget. Salah lagi. Gimana? Line 9. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa sih kok salah lagi? Kenapa sih ini? Ya ini bener kayaknya. Apalagi yang salah? Kita coba lagi Gemini lagi kira. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa yang salah ya Allah? Tapi kok salah lagi sih? Menjorok 4 spasi. Ya Allah, gunakan 4 spasi ya Allah. Oke, salah berarti salah. Astagfirullahaladzim, berarti ini 4 spasi. 1, 2, 3, 4. Gini kan? Salah gini kayaknya. Salah lagi nih. Salah lagi. Ya Allah, ini mana? Line 22. Ya astagfirullahaladzim banget ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah Bu. Line 22 auto text ini. Oh berarti agak di sini kayaknya. Ini kan? Nah ya, coba kontrol. Sini. Salah lagi. Allah Akbar. Kenapa sih kok salah semua ini, gimana? Kontrol C. Kita tanya Gemini dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gimana sih maksudnya ya? Coba kita sesuaikan sih di Gemini ini. Apa aja sih yang salah ini? Sudah benar, sini sudah benar berarti. Ini sudah benar. Devconic sudah benar, try-nya sudah benar. Try-nya ini kayaknya yang salah mah.
sama gitu. Salah. Astagfirullahaladzim banget loh. Nah, di mana sini loh maksudnya itu. Sudah benar, sudah benar. Sudah benar, sudah benar. Kayaknya ini nggak apa-apa kali ya. Sudah benar, sepertinya ini kayaknya sih, tapi pusing banget lah. Sudah kita coba lagi, sudah selesai. Ctrl S. Ya Allah, pas lagi mau penyayang, ya Allah. Ya Allah, masih ada lagi. Kenapa sih? Ini apa ini di bagian 31 part bagian 0. Aduh, merambat-rambat kayak gitu ya. Kok pusing sendiri ya? Ini kenapa di part bagian 0 ini? Tanya lagi, kita tanya lagi Gemini. Oke. Ya Allah, Siman, gimana sih maksudnya? Ya Allah, gimana maksudnya sih? Kok lewat sih dari tadi? Astagfirullahaladzim. Bahasa Inggris aja, please. Jelaskan jelas dengan bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Salah lagi nih kayaknya. Yakin banget.
bener lagi maksa lagi. Kan sudah dikasih, kan sudah di expectation, kan sudah dibenerin tadi. Huruf besar. Belum berpanjang. Banyak banget ya salahnya rupanya ini mah kode. Nah, alhamdulillah ya Allah. Oke, langsung sih kita ke videonya. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mau langsung aja. Kalian sudah aktif ya agennya. Coba kita langsung running saja, tidak usah terburu lama-lama. Nih, komen. Nah, kita tadi kan disuruh untuk memasukkan komen tadi kan, teksnya tadi. Yaitu kita awalnya disuruh untuk memasukkan import, apa ya namanya tadi tuh? Auto import tadi itu ya. Coba kita buka slide-nya dulu. Astagfirullahaladzim, kita buka slide-nya di sini. Nah, ini kan diawali dengan auto text. Jadi coba kita langsung aja. Auto text. Jadi ini terus auto text gitu. Ctrl C. Ctrl V. Auto text. Auto Nah, ini. Terus dia akan berhasil kan kalau kita menggunakan auto text, dia tuh akan berhasil gitu kan menampilkan VLAN 10, koneksi ditutup dan koneksi ditutup. Kalau jika formatnya kita nih, kalau ini enter keluar, untuk keluar. Nah, ini kita sudah keluar dari, kita coba ini, kita persamaan ini, enter, sini enter. Oke, ini sudah lagi mengenangani dengan ini sama ya. Coba kita teksnya itu kita salahin. Kan tadi kan kita kan anuin teks ini kan. Coba kita salahin. Ini gitu. Tuh, koneksi tidak ditemukan, koneksi ditutup. Gitu ya. Jadi tuh dia akan ditolak sistem gitu, langsung koneksi ditutup gitu. Koneksi ditolak, dia akan ditolak sistem dan koneksi akan ditutup. Kalau jika kita tampilkan ini, Ctrl C aja, Ctrl V. Nah, salah juga. Kok bisa salah juga? Oh, kayaknya ada yang enter kita ini controller ready katanya. Already katanya, Ctrl V. Padahal sama aja loh ini ya koneksi ditolak. Pokoknya dia kalau dia akan menangani klien, dia akan koneksi itu seperti ini.
dia pokoknya kalau berhasil dia bakalan seperti thread 1 ini ya, yang ini tadi, thread 1 ini. Kalau jika dia tidak berhasil, dia akan menjadi thread 3 ini, yang di sini tadi. Oke. Kemudian apalagi sudah sepertinya ya. Sepertinya sudah. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Berarti dan saat kita oke, setelah selesai, silakan simpan, komit, dan push ke GitHub. Oke, sudah selesai ini kita. Tapi saya masih penasaran dengan kok ini tidak bisa lagi. Kan saya sudah bikinnya. Coba dia teks kita. Kontrol C dulu. Kontrol C. Kita masuk ke sini. Sudah terhubung ya. Terhubung tuh. Kita pencet auto text auto task. Geo /1 push configuration VLAN 10. Oke, saya berhasil rupanya untuk keluar. Oke, sudah berhasil. Oke, tadi sudah berhasil ya guys. Jadi hasil akhir praktikum ini menunjukkan bahwa sistem remote automation again berhasil menerapkan yang pertama komunikasi client server, terus yang kedua mengirim teks payload, yang ketiga multi thread, terus yang keempat validasi protokol menggunakan custom expectation tadi, serta menangan error pada Python socket programming. Jadi sekian untuk hands-on saya hari ini di Lab 10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.